Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas mengenai seleksi desain PLTS berhubungan dengan materi saya sebelumnya tentang konsep rumah cerdas energi. Salah satunya adalah cerdas dalam penggunaan energi listrik. Nah, ketika bahas energi listrik, yang akan saya bahas dan fokuskan adalah terhadap PLTS ini. Sehingga nantinya akan saya banyak bahas tentang PLTS. Pertama saya akan bahas tentang seleksi desain PLTS ini ya. Untuk definisi PLTS ini adalah sistem fotovoltaik atau pembangkit listrik tenaga surya mengubah energi elektromagnetik dari sinar matahari menjadi energi listrik. Ini sumbernya berasal dari EBTKE ya. Salah satu organisasi yang berfokus pada energi baru dan terbarukan. Mungkin untuk prinsip kerja panel surya ini untuk detailnya bisa lihat di video-videonya Les6 Indonesia, atau juga banyak teman-teman kita yang mempunyai channel YouTube juga. Untuk lebih jelasnya silahkan ditonton saja. Saya akan hanya memberikan gambaran umum saja di sini. Selanjutnya apa saja sih yang perlu diseleksi ketika kita menginginkan atau menuju ke arah PLTS ini ya. Pertama, seleksi untuk sistemnya. Kedua adalah seleksi untuk jenis panel suryanya. Ketiga, kita juga seleksi untuk solar charge controllernya. Keempat, kita seleksi untuk inverternya. Dan kelima, untuk seleksi baterainya. Oke, langsung saja. Untuk seleksi sistem tuh terdapat beberapa sistem ya. Pertama ada on-grid, kedua off-grid, ketiga hybrid. Apa sih yang membedakan sistem-sistem ini? Dan kenapa sistem ini tuh ada gitu. Sistem on-grid ini adalah sistem yang menggunakan tanpa menggunakan baterai di dalam sistemnya. Keunggulannya adalah tentunya biayanya lebih murah karena investasi untuk baterai ini sangat tinggi. Hanya saja kelemahannya karena sistem on-grid ini tetap memanfaatkan listrik PLN. Artinya ketika ada masalah dengan PLN ya, sistem PLTS ini tidak bisa mensuplai karena sistemnya lebih mirip dengan jual beli gitu. Kita membuat solar panel, ketika solar panel kita menghasilkan listrik, kita akan menjual listrik ke PLN. Ketika kita membutuhkan supply, kita membeli lagi ke PLN. Jadi sistemnya seperti itu. Yang kedua ada sistem off-grid. Off-grid ini memiliki kelebihan, bahkan untuk beberapa teman-teman kita yang sudah skalanya besar tuh bisa menyuplai energi hingga 24 jam dengan cara menyimpan energi di dalam baterai. Hanya saja investasinya menjadi sangat tinggi, terutama untuk baterai dan inverternya. Selanjutnya ada sistem hybrid. Jadi hybrid ini menggabungkan antara sistem on-grid dan off-grid, di mana kita menyuplai listrik ke PLN juga, tapi di sisi lain juga kita punya backup untuk baterai. Kelebihannya adalah ketika kita mempunyai kelebihan daya, kita bisa disimpan di baterai. Tapi misalkan baterai telah penuh, kita juga bisa bisa jual listrik kita ke PLN gitu. Seperti itu. Selanjutnya untuk pemilihan panel surya sendiri, mungkin saya jelaskan dulu ya keistimewaan sistem-sistem ini ya. On-grid ini sangat cocok ketika kita gunakan di daerah perkotaan yang PLN-nya ini terjamin gitu, jarang mati lampu, dengan tujuan penghematan untuk mengurangi penggunaan PLN. Karena di sistem on-grid ini kita tidak menggunakan penyimpan daya atau baterai ya. Jadi ketika PLN mati kita ikut mati. Tapi di kota-kota besar yang memang PLN-nya supply PLN-nya cukup bagus gitu ya, on-grid ini cocok diterapkan gitu. Tapi kelemahannya ya tadi gitu, kita masih tetap bergantung kepada PLN. Sedangkan untuk sistem off-grid ini lebih cocok diterapkan di daerah-daerah
terpencil yang memang suplai PLN tuh walaupun ada, tapi masih sering misalkan kendala, hambatan hambatan jaringan dan sebagainya. Selanjutnya untuk pemilihan panel surya ini sendiri terdapat beberapa jenisnya yang sangat umum di pasaran yaitu monokristalin, polikristalin, dan thin film. Untuk monokristalin ini sangat cocok digunakan di daerah yang mataharinya sangat cerah karena monokristalin ini terdiri dari jenis silikon murni sehingga mampu mengonversi energi dengan lebih baik. Hanya saja kelemahannya ketika cuaca cukup redup, efisiensinya dapat drop secara drastis. Sedangkan jenis polikristalin ini uh, masih bagus gitu dalam kondisi redup, tapi ketika kondisi terang pun efisiensinya masih di bawah tipe monokristalin. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa menonton video teman-teman yang lain atau saya biasanya nonton dari Lesix Indonesia ya untuk pembahasan teori ilmiahnya gitu. Sedangkan untuk jenis thin film ini walaupun efisiensinya rendah tetapi memiliki kelebihan karena dia berbentuk lapisan tipis dapat diaplikasikan di berbagai bentuk gitu. Bahkan ada beberapa teknologi yang menggunakan thin film itu sudah bisa digunakan pada jendela. Selanjutnya untuk solar charge controller ini biasanya yang umum di pasaran adalah tipe PWM dan MPPT ya. Untuk PWM sendiri cara kerjanya adalah pulse width modulation, artinya ketika baterai lemah dia akan mengecas sampai ke tegangan baterai di tegangan floating. Ketika sudah di tegangan floating dia akan mengatur arus yang masuk dari panel surya itu hanya sekedar untuk menjaga tegangan floatingnya. Jadi hanya mengatur pulsanya atau frekuensinya tuh frekuensi di floatingnya. Jadi tidak akan melebihi tegangan floatingnya. Sedangkan MPPT memiliki kelebihan dia mampu mengonversi voltase dari panel surya menjadi arus. Rata-rata voltase panel surya itu adalah sekitar 18 volt, sedangkan baterai adalah 12 volt. Artinya ketika kita menggunakan tipe PWM, efisiensinya sekitar 2/3-nya gitu. Karena dia hanya menurunkan tegangan tapi tidak mengonversi tegangan tadi menjadi energi gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah mungkin bukan yang terakhir ya, yang cukup krusial ketika kita menggunakan off grid. Kalau di on grid baterai ini menjadi tidak ada gitu ketika kita menggunakan sistem off grid. Baterai ini terdiri dari 3 ya, yang sangat umum yaitu lead acid, lithium ion, dan lithium polimer. Lead acid ini untuk PLTS yang digunakan adalah tipe deep cycle, di mana kelebihannya di lead acid ini adalah yang paling murah di antara 3 tipe baterai ini ya. Namun kelemahannya tidak bisa diambil energinya secara maksimal hingga 100%. Untuk safety biasanya hanya bisa kita kuras hingga 50%. Sedangkan untuk lithium ion ini kita bisa mengambil energi dari baterai hingga 80%. Nah, kelebihan dari lithium polimer dia memiliki tingkat keamanan yang sangat bagus ya, bahkan melebihi lithium ion. Lithium ion tuh terkadang ketika mendapat kondisi ekstrim ya, panas atau tusukan dan sebagainya itu bisa meledak. Sedangkan lithium polimer tuh relatif lebih aman. Dan yang perlu diperhatikan juga ketika kita off grid ya, mungkin kalau inverter jenis on grid itu adalah micro inverter ya. Itu bisa langsung kita sambung ke KWH Exim. Tapi ketika kita menggunakan sistem off grid, inverter ini tuh menjadi pilihan yang penting. Banyak orang yang menyarankan lebih baik gunakan pure sine wave saja. Hanya saja memang tentu harganya tuh lebih mahal untuk PSW ini ya dibandingkan jenis yang modified sine wave atau MSW. Menurut saya MSW ini juga dapat bekerja dengan baik selama kita hubungan dengan bebannya. Ketika bebannya beban resistif, MSW itu masih dapat bekerja dengan baik karena dia mengeluarkan performa yang tidak jauh berbeda gitu. Tapi sangat tidak cocok digunakan untuk beban-beban induktif atau yang beban menggunakan prinsip induktif.